Hai, selamat datang kembali di channel Triaji Dewantoro. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi lanjutan mengenai pendaftaran peserta didik baru masuk ke sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB ya. Sebelumnya sudah ada 2 video yang saya berikan kepada adik-adik dan kawan-kawan semuanya untuk panduan pendaftaran si peserta didik baru tahun 2021. Oke. Jadi ini adalah alur PPDB jalur afirmasi KETM SMA. Bagaimana sih alur pendaftarannya? Nah, kita perhatikan ya. Pendaftarannya bisa melalui luring ya, atau luar jaringan atau offline di sekolah asal. Jadi sekolah tujuan ya. Nah, data persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SMP atau MTS saat masa persiapan ke sekolah tujuan sesuai dengan protokol COVID-19. Yang pertama adalah pendaftaran. Jadi, login ke sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal. Yang kedua, mengisi data pada aplikasi PPDB. Yang ketiga, memilih jalur afirmasi dan memilih sekolah tujuan. Selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran, nanti hasilnya itu datanya akan diverifikasi. Verifikasi data yang telah diinput atau disubmit, kirim data. Terus selanjutnya cetak bukti pendaftaran. Nah, setelah diverifikasi, nanti akan ada proses seleksi otomatis pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh sistem IT PPDB. Jika memiliki jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia yang paling tua. Jadi, A dan B jaraknya sama ke sekolah tujuan, nanti dihitung melalui usia. Kalau misalnya usia sama-sama 16 tahun, nanti dihitung bulannya ya. Bulannya juga sama, nanti dihitung harinya terus ya. Selanjutnya yang terakhir adalah penetapan. Penetapan yaitu melalui rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan. Selanjutnya, calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1, 2, dan 3 dapat mendaftar di tahap 2. Jika tidak lolos di tahap 2, akan disalurkan ke sekolah swasta dibantu subsidi dari Disdik Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi ini adalah alur PPDB jalur afirmasi KETM SMA. Untuk selanjutnya, alur PPDB jalur afirmasi disabilitas tidak ada hambatan intelektual ya, masih SMA. Pendaftarannya juga bisa luring atau luar jaringan di sekolah tujuan. Data persyaratan khusus diupload saat pendaftaran. Nah, ini untuk pendaftaran online-nya, login oleh sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal. Selanjutnya mengisi data pada format pendaftaran PPDB. Yang terakhir adalah menyerahkan persyaratan PPDB. Tahap selanjutnya masih sama, tahap verifikasi data oleh panitia sekolah. Cetak bukti pendaftaran. Yang terakhir adalah seleksi administrasi kesesuaian dengan kesediaan SDM pendidik dan sarana prasarana, dan penetapan rapat Dewan Guru dan penetapan hasil PPDB. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan, lalu hasilnya diupload penetapan ke website PPDB oleh sekolah tujuan ya. Nah, ini adalah jalur PPDB ya untuk afirmasi disabilitas tidak ada hambatan intelektual. Nah, yang sekarang adalah alur PPDB jalur afirmasi kondisi tertentu. Proses pendaftarannya, dapatkan akun dari sekolah asal, jadi SMP atau MTS asal, sekolah adik-adik. Login dan mengisi data pada aplikasi PPDB ya. Ini secara online berarti ya, login dan mengisi data pada aplikasi PPDB. Biasanya ada identitas, NISN, dan lain-lain, dipersiapkan persyaratannya. Yang selanjutnya, pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan. Setelah melakukan pendaftaran, nanti akan divalidasi, yaitu cetak ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan. Hati-hati saat proses pendaftaran, jangan sampai salah input data yang diisi. Selanjutnya submit, kirim data. Yang terakhir adalah cetak bukti pendaftaran pada proses validasi ini. Setelah melewati proses validasi,
akan dilakukan verifikasi oleh sistem IT PPDB, verifikasi data yang diinput pendaftar oleh sekolah tujuan. Ya, nanti diverifikasi lagi oleh panitia-panitia SMA tujuan ya. Setelah diverifikasi, proses seleksinya adalah pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Jika ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua, sama dengan sebelumnya. Setelah proses seleksi, yaitu penetapan, rapat Dewan Guru dan penetapan hasil PPDB, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan diinput data hasil penetapan ke sistem PPDB. Yang terakhir adalah pengumuman. Nanti adik-adik akan tahu di tahap akhir ini apakah adik-adik lolos melalui jalur afirmasi kondisi tertentu ini atau tidak. Ya, ini adalah alur PPDB jalur afirmasi kondisi tertentu. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah jalur PPDB SMA, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru. Alurnya adalah yang pertama adalah pendaftaran, dapatkan akun melalui sekolah asal, SMP atau MTS, login dan mengisi data pada aplikasi PPDB. Yang selanjutnya, pilih jalur perpindahan tugas atau anak guru dan sekolah tujuan. Setelah melakukan pendaftaran, divalidasi lagi, cetak ulang data yang telah dimasukkan, submit kirim data, awas jangan sampai salah menginput data-data identitas kalian masing-masing ya. Yang terakhir adalah cetak bukti pendaftaran, selanjutnya akan diverifikasi oleh sekolah yang dituju. Setelah dilakukan verifikasi, akan diseleksi pemeringkatan melalui jarak domisili ke satuan pendidikan. Jika ada jarak yang sama, diperingkatkan berdasarkan usia. Yang terakhir ada pemeringkatan anak guru diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memilih sekolah sesuai dengan tempat bertugas orang tuanya. Jadi ada prioritas bagi anak guru yang gurunya mengajar di sekolah tujuan itu ya. Setelah seleksi akan ada penetapan, yaitu rapat Dewan Guru, penetapan hasil PPDB, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan. Yang terakhir akan diinput ke sistem PPDB, selanjutnya akan diberikan pengumuman kepada adik-adik sekalian apakah diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru. Yang selanjutnya adalah alur PPDB jalur prestasi kejuaraan SMA. Sekolah tidak membatasi jenis prestasi ya. Jadi pendaftarannya dapatkan akun dari sekolah asal, login, dan mengisi data pada aplikasi PPDB, masukkan jalur dan sekolah pilihan. Sekali lagi hati-hati dalam pengisian identitas, jangan sampai salah input. Selanjutnya akan dilakukan validasi. Cetak ulang data yang telah dimasukkan, submit kirim data. Yang terakhir adalah cetak bukti pendaftaran. Setelah divalidasi akan diverifikasi. Sekolah memverifikasi data siswa dapat menguji kompetensi siswa disesuaikan dengan protokol COVID-19. Jadi untuk jalur prestasi ini kalau bisa dilakukan pengujian kompetensi siswa sesuai dengan prestasinya, akan dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19. Setelah diverifikasi akan seleksi oleh sekolah pemeringkatan berdasarkan skor piagam. Ya, jadi setiap kejuaraan itu akan ada skornya masing-masing. Pasti kejuaraan tingkat yang lebih tinggi lah yang akan skornya lebih tinggi. Dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, sampai pun tingkat nasional. Jika skornya sama, seleksi berdasarkan usia. Selanjutnya akan masuk ke penetapan sama seperti biasa. Penetapan dilakukan oleh rapat Dewan Guru dan penetapan hasil PPDB. Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan. Input data hasil penetapan ke sistem PPDB. Yang selanjutnya adalah pengumuman. Nah, ini adalah alur PPDB jalur prestasi kejuaraan SMA. Nah, yang terakhir untuk tingkat SMA adalah alur PPDB jalur zonasi SMA. Nah, ini jalur zonasi ini yang paling banyak kuotanya dan paling banyak juga dilakukan pendaftaran oleh adik-adik sekalian ya dari tahun ke tahun. Pendaftarannya dapatkan akun dari sekolah asal, SMP atau MTS, login dan mengisi data pada aplikasi PPDB. Selanjutnya pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan.
Setelah melakukan pendaftaran, akan dilakukan validasi, cetak ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan. Sekali lagi, jangan sampai salah input identitas diri, mulai dari nama sampai dan seterusnya ya. Setelah divalidasi, akan dilakukan verifikasi data yang diinput pendaftar oleh sekolah tujuan atau SMA tujuan. Setelah verifikasi, akan dilakukan seleksi pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Yang selanjutnya, jika ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Setelah seleksi, akan dilakukan penetapan melalui rapat Dewan Guru dan penetapan hasil PPDB Satuan Pendidikan, berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan. Yang terakhir ada input data hasil penetapan ke sistem PPDB. Selanjutnya akan dilaksanakan pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru. Ya, jadi ini adalah alur PPDB dari masing-masing jalur yang diberikan, yang dibuka oleh Dinas Pendidikan tahun 2021 ini. Ya. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi diingatkan untuk proses pendaftarannya, jangan sampai salah input identitas diri. Untuk waktu pendaftarannya sudah di-share di video sebelumnya, bisa dicari di channel saya ya. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.